Halo, ketemu lagi dengan saya Satria Marino, masih di channel Marino Warsi. Terima kasih untuk terus mensupport channel ini. Oke, ini yang kalian tunggu-tunggu. Banyak sekali di kolom komentar. Om, buka dong unboxing RGT yang terbaru. Apa itu? Langsung kita buka. Ini dia. Kebalik ya. Nah, ini dia RGT EX86130 Pro ya. Pro Runner. Jadi infonya ini adalah budget RC yang lagi ngehits. Kenapa? Karena dia kaya dengan feature. Jadi kalau bisa dibandingkan dengan RGT yang sebelumnya, ini sangat mirip dengan feature sangat mirip dengan RGT Challenger. Tapi perbedaannya mungkin Challenger pakai portal, yang ini adalah konvensional axle ya. Jadi artinya teman-teman, kalau kita lihat dia itu bisa apaan aja sih. Jadi informasi yang ada di sini terlihat bahwa dia punya fitur bisa 2-wheel drive, bisa 4-wheel drive, bisa ada opsi dig-nya juga. Kemudian yang pasti dia dapat tambahan winch. Jadi ini sangat kaya sekali ya dengan budget RC yang seperti itu. Ntar pembeliannya di link deskripsi. Jadi artinya kalau kita perhatiin dengan metal gear, kemudian metal link end-nya, kemudian di sini ada Hobbywing 1060 waterproof, dapat servo winch, jadi PTO, include RTR-nya. Terus kemudian semua gear juga terbuat dari metal. Nanti ada yang fakta menarik bahwa gardannya ini sedikit berbeda karena bonggolnya dari sebelah kanan. Dan itu cukup bagus dan banyak diincar sama orang untuk nyari bonggol sebelah kanan. Karena lebih stabil dan menghindari twisted ya. Jadi ini saya ulangin dikit ya di sini ya. Di sini ada 4-wheel drive, 2-wheel drive, dig, 2 speed. Oke, itu yang ketinggalan. Ada 2 speed, jadi high and low gear, kemudian winch. Ada 3 warna. Kalau kita lihat di sini warnanya itu ada merah, biru, sama warna hijau. Nah ini kebetulan saya dapat yang warna apa ya? Karena ini warnanya agak lumayan sulit dicari nih di pasaran nih. Oke, sedikit informasi singkat aja bahwa dia punya wheelbase 313, kemudian ukuran bannya di 110, terus panjang 512, lebar 240, tinggi 241. Kemudian kalau kita bicara yang motornya itu sebentar, baterainya tuh dapat kayaknya nikel ya. Nanti kita lihat ya di bagian dalam seperti apa baterainya. Servonya 25 kg, winch servonya 25 kg juga dengan 360 degree. Kemudian apalagi di sini sambil kita lihat di dalam deh motornya. Oke, motornya 550 dengan 35T. Ya, standarnya RGT yang baru sekarang ya. Jadi mereka udah menuju ke 550. Dan dia punya transmitternya baru. Jadi X8E nih kalau nggak salah. Ini gambarnya nih. Nanti di zoom aja, nanti kita lihat. Ini cukup menarik ini teman-teman nih. Penasaran nih? Kita buka aja langsung. Belum dibuka isolasinya. Kita dulu ya. Nyangkut ya. Wah, muka saya nggak kelihatan. Oke. Buku manual seperti biasa teman-teman. Buku manualnya juga bagus seperti majalah ya. Dan saya yakin exploded picture ya bagian dalamnya. Dan ini dia. Oh, ada pegangannya, jadi gampang ngeluarinnya. Ini dia teman-teman. Saya dapat warna hijau. Hijau ini agak sulit nyarinya ya, karena kebanyakan tuh warna merah atau nggak biru, ataupun merah yang paling banyak rata-rata. Coba kita buka langsung. Ya, nih saya pengen lakuin ini. Ya, nggak ada suaranya, jadi kurang satisfying karena plastiknya cukup tebal ya teman-teman ya. Jadi stikernya atau decalnya udah nempel ya teman-teman ya. Taruh. Ini kita geser dulu bentar, taruh sini. Kita lihat remote-nya dulu nih teman-teman. Jadi ini remote-nya baru ya teman-teman ya. XE8E. X8E.
Di sini terlihat bahwa dia punya beberapa feature juga. Di sini ada normal. Oh, ini ininya ya, settingan motor. Kemudian di sini ada steering, ya power steering sama trim, kemudian sama throttle juga sama dengan trimnya juga. Ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 channel. Kayaknya 6 channel, 8 channel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 channel. Jadi RGT sepertinya melakukan improvement banyak nih teman-teman. Dia main di segmen budget RC, akan tetapi kalau kita perhatiin semakin kesini dari iX86190, kemudian Challenger, kemudian ini, kemudian yang yang saya sempat unboxing juga iX86180 yang Tracer, yang 4-way steering, saya rasa dia cukup melakukan banyak improvement ya, apalagi terhadap bodinya juga nih. Ini udah dapat interior nih, langsung kita bahas ya. Interior udah dapat. Kemudian strippingnya juga sudah dipasang sama mereka. Sepertinya ini bukan license ya. Kalau kita perhatiin punyanya si HB1001R itu juga S1001R. Itu juga sebenarnya bukan license. Akan tetapi ini sepertinya emang buatan si RGT-nya itu sendiri. Karena dia punya over fender berbeda. Ini ya teman-teman ya, kalau dibandingkan dengan yang HB. Jadi Lexan semua. Kalau yang HB itu kan dia punya terpisah, jadi silver fendernya terpasang bisa dipisah. Terus di lampu belakangin bagian belakang kalian lihat ini cukup menarik sekali. Ini dua warna, 2 tone, atasnya hitam, bodinya warnanya hijau. Hijaunya agak metalik ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita perhatiin di sini retractable mirror, jadi spionnya bisa ditekuk. Kemudian ini yang keren nih, winch-nya sudah terpasang, lihat, keren banget deh. Terus udah gitu ada metal armor protector di bagian depan untuk melindungi winch-nya itu sendiri. Jadi ya walaupun metalnya masih perlu perbaikan sih menurut saya, karena terlihat seperti kaleng susu kental manis. Kurang begitu solid, tapi cukup membantu dalam perlindungan si winch PTO-nya itu sendiri. Oke, bannya tadi saya udah infokan di 110. Kalau kita lihat bentuk bannya ini mirip-mirip dengan RGT Tracer juga, tapi dia bannya lebih kecil karena mungkin ya si Bronco ini biar lebih optimal, over fendernya memang tidak terlalu besar seperti yang Tracer punya. Kemudian kalau kita perhatiin di sini dia ada wiper, kemudian lampu belakangnya juga nih manis banget nih teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin, dia ada unsur-unsur maskulinnya dengan penambahan garis tegas di bagian pinggiran lampunya. Cukup keren. Dan di depannya tentu saja karena bukan license, tulisannya adalah Pro Runner. Oke, kita buka. Dia menggunakan body clipless maksud saya, nggak kelihatan, nggak nembus bodi atas. Jadi kuncinya itu di bagian belakang. Nah ini dia. Ada di sini, kita puter searah dengan lubangnya. Nah, begitu diputar searah lubangnya, dia ada celah untuk buka. Nah, ini dia. Nah, ada teknologi baru yang ada di unit ini juga. Saya pelan-pelan saya jelaskan dari sisi bodi dulu ya. Lighting sistemnya menggunakan lighting system yang baru, yaitu menggunakan magnet. Nah, seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat, bisa tempel. Jadi kalau misalnya kita mau nyopot bodi dari sasisnya, nggak perlu pusing-pusing nyabut-nyabut dari receivernya untuk kabelnya ya. Jadi tinggal lepas seperti ini aja. Jadi ini improvement yang pertama yang kita lihat, yang dilakukan oleh si RGT itu sendiri. Interiornya terlihat di sini ini cukup baik. Cuttingannya juga halus. Catnya juga bagus, kualitas catnya. Kemudian, nah, kalau teman-teman perhatikan bagian atas ini adalah pengait. Jadi bagian depan tidak ada klipnya, hanya pengait ini aja. Jadi ini cukup efektif ya teman-teman ya. Jadi depan dikait, belakang hanya diputar, ditwist. Jadi cepat sekali untuk disembelnya. Oke, lampunya ada di bagian belakang. Seperti kalau lihat dari jalur lampunya banyak warna kabelnya, otomatis biasanya sih ini lebih realistik ya.
kiri, kanan, mundur, netral, maju. Terus kemudian bagian depan juga ada lampu sign-nya juga. Nanti kita tes saja. Oke, kita lanjut ke bagian chassis dulu, teman-teman. Kalau kita lihat di sini motor 550 dengan 35T ada di bagian depan. Jadi dia bagian motor yang weight balance-nya ke bagian depan. Ini ada fakta cukup menarik karena dia ada informasi terkait dengan pembagian bobot dari beratnya. Jadi menurut informasi yang saya dapat, yang saya baca, dia menggunakan konsep low center gravity ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat itu bobot depannya itu lebih berat dibandingkan yang belakang. Jadi kalau misalnya kita bagi dalam bentuk persentase, weight balance-nya bagian depan itu 60% bobotnya. Nah, yang bagian belakang 40%. Jadi ini akan sangat membantu sekali pada saat kita melakukan tanjakan dan tidak mudah untuk terguling ke belakang. Kemudian kalau kita perhatikan di sini bobot utuh semuanya ada 3030 gram atau 3 kilo 30 gram. Jadi kalau kita lihat ini dia menggunakan low center gravity structure. Jadi secara pabrikan. Jadi weight rasionya atau berat rasionya tadi saya bilang 60 di depan, 40 di belakang. Jadi ini keren banget. Apalagi kalau diganti portal ya lebih keren lagi. Oke. Nah, ini dia. Kalau teman-teman perhatikan dia punya bonggol gardan itu ada ke sisi ke sebelah kanan, bukan di tengah. Jadi kalau dilihat di sini, ini akan cukup menarik. Kalau yang bagian belakang ini, dia ada di tengah bonggolnya. Lihat, bonggolnya di tengah. Sedangkan yang bagian depan, bonggolnya ada di sebelah kanan. Ini akan banyak nge-reduce twisting ya, artinya ya. Jadi, mereka sudah melakukan research yang cukup banyak. Saya yakin sebelum membuat unit ini, terlihat bahwa ada powder coating chassis terbuat dari metal, linknya juga dari metal. Ini sampai, wah ini sih keren sih. Coba saya cek dulu ya teman-teman ya. Kayaknya aluminium ya. Aluminium atau plastik, coatingnya sangat tebal sekali nih, link end-nya ya teman-teman ya. Oke. Wah, ini sepertinya chassisnya aluminium powder coating ya, bukan metal yang besi ya. Oke, untuk gardan, drive shaft atau kopel metal. Kemudian bodi gardannya dari plastik. Terus four-link system, depan 4, belakang 4, tidak ada panhard. Kemudian kalau panhard saya rasa agak sulit juga karena banyak sekali apa kita bilang ya, spare part yang muncul, ada parts yang ada di tengah-tengah itu, jadi si gardan untuk memasang panhard itu agak kesulitan karena si servonya dia nempel di gardan dengan posisi berdiri ke bawah, bukan tidur ya teman-teman ya. Kalau perhatiin di sini, ini lucu juga nih, servonya berdiri begini, berdiri ke bawah, bukan tidur. Biasanya kan kita lihat servo itu kan tidur. Jadi apakah ini mengganggu artikulasi? Saya rasa tidak ya. Kalau kita lihat di sini, dia berartikulasi cukup baik sekali. Kemudian suspensinya juga cukup baik, metal, oil yang pasti. Karena kalau kita perhatikan seperti ini juga cukup baik. Tinggal diatur CST olinya aja. EC 1060 Hobbywing. Ada 2 servo untuk pengaturan dik, kemudian 2 wheel drive sama 4 wheel drive. Saya tidak menemukan baterai ya di sini ya. Sepertinya, oh iya benar sekali teman-teman. Kita nggak dapat baterai. Jadi ya mungkin karena itu ya tidak memberi menguatkan di feature, tetapi ada sesuatu yang dikurangkan ya. Kalau kita bicara kayak MN82 kemarin kita unboxing, dia bodinya license tetapi feature-nya memang tidak sekuat MN78. Jadi artinya ada plus minusnya lah. Kita lihat, mungkin kita langsung coba tes. Power mobilnya ada di sini bagian bawah. Oke, kalau teman perhatian responnya.
servonya nggak cukup berisik, cukup menarik. Kalau kita lihat di bawah, apakah dia masih responsif? Ya, cukup responsif. Ya, mungkin butuh penggantian servo yang lebih kuat lah ya, tapi ini saya rasa sudah cukup. Ingat ya teman-teman, ini statusnya adalah waterproof by box. Jadi kalau kita lihat di sini waterproof. Jadi produk RGT ini memang cukup menarik. Pada saat saya unboxing RGT EX86190 yang Rescuer itu juga cukup badak. Saya coba di rawa, di air, loncat dari atas, dan itu cukup menarik. Sampai sekarang masih jalan. Jadi artinya memang secara pabrikan itu disettingnya waterproof, jadi mereka tidak berbohong ya. Tapi ada beberapa teman-teman juga mengalami perbedaan. Jadi ada yang juga dibilang waterproof pada saat dia ngetes di lapangan, ternyata masih ada yang mati juga atau korsleting. Jadi ya kembali lagi, pabrikan itu sendiri kadang ada PIC yang sangat mengesil itu tidak optimal sehingga terjadi kebocoran itu sendiri ya. Mudah-mudahan yang ini tidak ya. Nah, jadi pada saat kita bicara tombol di channel nomor berapa ini? Nomor 7 itu ada 3 titik. Titik yang paling belakang dia itu ngedik. Titik yang tengah ini memang ya biasa lah ya, kalau misalnya perpindahan gear itu suka ada nyangkut-nyangkutnya. Nah, yang tengah itu dia two wheel drive, tapi yang menariknya two wheel drive-nya itu bukan penggerak roda belakang, akan tetapi penggerak roda depan. Nah, ini sangat disayangkan sekali, karena kalau kita bicara adventure, penggerak roda depan itu agak lebih sulit dibandingkan dapat dorongan dari penggerak roda belakang. Nanti coba kita, ya mungkin ada cara bagaimana men-switch yang mati itu adalah depan, yang ngelus, yang belakang justru yang hidup. Saya masih belum tahu pasti kegunaan dari two wheel drive ini, ataukah buat dia speeding untuk main di track yang lebih cepat. Ya bisa saya seperti itu supaya dia tidak mudah terguling. Kan kalau kita bicara four wheel drive full lock itu akan sulit, tetapi kalau kita bicara RGT EX86190 dia bisa open diff. Nah, kalau open diff itu sangat membantu sekali pada saat kita ingin main bashing ya, mau loncat-loncat, high speed, dan dia tidak mudah terguling. Oke, ini terlihat bahwa yang bergerak adalah depan, yang belakang mati. Jadi kalau kita arahkan ke belakang, yang belakang ngunci, yang tadi muter ya. Kalau kita tengah, yang tadi muter. Nah, ini muter yang belakang, tapi yang running depan. Ini adalah mode two wheel drive. Kemudian kalau kita tadi yang pertama, ini ngedik, belakangnya ngunci, nggak bisa muter nih. Kalau kita lihat nggak jalan. Kalau kita balikin normal, ini four wheel drive. Jadi tadi kalau kita lihat bahwa dia ada dual speed, two wheel drive, dik, dan yang terakhir adalah winch. Ini dia, sudah terintegrasi. Ini dia teman-teman. Dan winch-nya itu open ataupun close-nya itu berdasarkan kita mencet. Jadi nggak sekali pencet dia jalan terus, tapi kalau kita lepas pencetannya dia berhenti. Jadi kita sangat mudah untuk mengatur. Nah, ini kalau kita balikin lagi. Seperti ini. Lihat. Keren banget ya teman-teman ya. Oke. Saya rasa dari sisi chassis cukup sudah clear ya. Ya ada bumper lah depan belakang. Ini depan, belakang semua terbuat dari plastik. Dan dia punya, tadi yang saya bilang bobotnya dia 60% di depan, 40% di belakang, itu sangat membantu sekali kalau kita mau adventure. Terus coba kita pasang lagi. Ini sistem lightingnya menggunakan magnet, jadi cukup gini aja dia nempel sendiri nih teman-teman nih. Ya keren sih. Oke, coba kita tutup. Kita masukin dari bagian depan, kita kaitkan, baru kita kunci bagian belakang. Oke. Oke, belakang sudah ngunci. Sekarang kita ngelihat
lighting systemnya. Oke, ini lampu depan nyala, kemudian dia bisa blinking, dan dia mati. Lampu sign-nya nyala, berkedip kiri. Terus kita lihat di sini juga lampu sign-nya nyala. Oke, kalau ngeliat belakang, mundurnya seperti ini. Jadi kalau dia maju, merahnya agak redup. Kalau mundur, putihnya menyala. Ini cukup sekali ya teman-teman ya. Jadi, oke. Nah, dia punya mode lampu seperti ini. Kuningnya aja yang nyala. Ini cukup menarik juga nih teman-teman nih, kalau kita lihat. Jadi lampunya ini ada banyak opsi. Dia bisa blinking seperti ini. Bisa kita tambahkan lampu putihnya juga nyala. Ya. Nah, seperti ini. Dia mati. Nah, ini tombol khusus yang kuning. Bisa blinking. Jadi kalau kita nggak mau terlalu silau atau terlalu terang, lampu depan kita matiin, kita pakai lampu yang ini aja. Oke. Kalau lampu belakang selalu menyala ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Oke teman-teman. Kita lihat ketinggian artikulasi dia. Kalau kita pakai ketinggian segini, terlihat di sini ban belakang agak ngangkat ya teman-teman. Ini bisa lihat jari saya di sini ya, bagian belakang ini saya gerakin agak sedikit ngangkat. Jadi titik maksimalnya dia saya rasa di ketinggian segini ini udah menapak cukup baik. Dan artikulasi juga cukup bagus terlihat dari gambar tampilan depan. Sudut kemiringan dari gardan depannya sama bagian belakangnya. Saya rasa ini menjadi satu unit favorit baru yang membuat teman-teman makin pusing untuk memilih dan membeli yang mana. Yang pasti kalau asumsi saya, menurut saya unit ini sangat worth it to buy karena harganya masih di bawah GTX 86190 dan menurut saya layak dengan fungsi yang begitu kaya. Bannya di lem ya teman-teman ya, dia bukan bitlock, jadi hanya tempelan aja ini, jadi bukan bitlock beneran. Oke, saya rasa ya yang bisa di-upgrade pasti dari motor, yang mau menggunakan Fusion kah, menggunakan brushless kah, kemudian servonya juga tadi menurut saya sih masih agak sedikit lamban. Kita bisa cari yang bisa lebih cepat ya, seperti servo Sonic yang pernah saya review juga waktu itu juga cukup kencang dengan harga yang sangat terjangkau dan mirip-mirip DS servo kekuatannya. Kemudian ya pasti kita tambahin action figure di dalam. Terus ya kalau ban yang mau yang lebih gigit, saya rasa bannya cukup baik ya. Ya medium to soft loh ini dan cukup lengket dan dia punya sidewall-nya juga cukup kuat. Cukup banyak nih, jadi bisa ngebantu dalam obstacle-obstacle yang dinding-dinding yang rapat. Jadi saya rasa cukup sekian informasi terkait dengan RGT X86130 Pro Runner. Saya harap informasi ini bisa membantu. Sekali lagi ini hanya sharing, tidak ada niatan mengajarkan siapapun karena saya masih terus belajar. Terima kasih untuk terus mensupport Marino RC. Thank you.